Ini ada tiga, ya. Ada tiga, ya. Najis itu terbagi tiga macam, ya. Tiga macam ini kenapa dibagi tiga? Ya karena ini berdasarkan pertama nilai najisnya. Jadi ada yang berat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang ringan. Kemudian yang kedua dibedakan jadi tiga macam itu karena ya ada perbedaan dalam penyucian. Ada yang penyuciannya harus 7 kali kan ya. Kalau misalnya najisnya kena anjing kan atau kena babi seumpamanya itu kan harus 7 kali. Ada yang harus 7 kali, ada yang harus hilang zat najis dan juga harus bau segala macam warnanya hilang. Ada yang cukup cuman bahasa orang sana madis sibratin Cipratin. ya cipratin ya gitu. Ada yang itu yang ringan. Makanya najis terbagi tiga karena ya ada klasifikasi khusus yang mengenai masalah kriteria berat dan ringannya, kemudian juga cara pensuciannya. Nah maka ya terbagi tiga ini mughalladhatun. Ada yang pertama itu yang paling berat nih, yang pertama najis mughalladhah. Ini paling berat najis mughalladhah. Ya. Jadi ini tidak main-main nih najis mughalladhah nih. Awas kalau misalnya di sekitaran lingkungannya ada anjing ataupun ada yang pelihara apalagi babi misalnya ya. Nah, kita sebagai orang Islam harus memperhatikan masalah najis ya secara khusus ini mughalladhah karena apa? Ini berat ya cara penyuciannya harus 7 kali dan juga salah satu yang 7 kali itu air yang digunakannya harus bercampur dengan tanah. Jadi harus 7 kali. Meskipun ya misalnya 1 kali aja kali bersih kek ya satu juga pakai rinso ya kemudian juga pakai sikat terus pakai wangi-wangian boltos segala macam pokoknya masa sih najisnya nggak hilang. Nah mau gimana emang peraturan dari agamanya harus 7 kali ya. Tetap saja kalau misalnya sekali itu dianggapnya najisnya masih ada jadi harus 7 kali. Jadi yang pertama najis mughalladhah alias najis yang berat adanya pada dua hewan ya, dua binatang itu anjing sama babi. Itu mau itu kita misalnya nginjak kotorannya ataupun ya nggak sengaja kena air liurnya seumpamanya ya baik itu pakaian kita ataupun badan kita ya di ini sama anjingnya saking akrabnya dijilat jilat gitu sama anjingnya seumpamanya. Nah itu hati-hati karena najis berat nggak cukup sekali 2 kali nyuciinnya harus 7 kali. Kotorannya ya kita nginjak nggak sengaja misalnya tuh nginjak kotoran anjing atau misalnya mau kayak tadi tuh kejilat atau ya piring ataupun apa aja lah gelas ember dijilat tuh sama anjing maka itu hukumnya terkena najis mughalladhah ya. Jadi cara nyucinya 7 kali ya terserah yang 1 kali yang pakai tanah itu mau cucian yang nomor 1 boleh, mau yang kedua boleh, mau yang ketiganya aja lah boleh, yang keempat boleh, atau yang terakhir yang ketujuh boleh. Pokoknya yang penting cara nyuciinnya 7 kali ya. Kemudian nggak cukup 7 kali, harus salah satu dari 7 kali itu harus airnya dicampur dengan tanah. Jadi misalnya dalam ember ya dikasih tanah tuh diaduk supaya keruh airnya itu supaya keruh doang supaya keruh. Cara nyucinya biasa aja ya. Kalau misalnya itu bekas air liur si anjingnya memang udah nggak ada ya cukup kita alirin aja airnya kita pakai gayung
seumpamanya ada di baju seumpamanya ya, kita pakai gayung ya, cukup siramin dari atas, airnya ngalir ya, udah satu tuh, itu aja. Kalau seumpamanya si air liur anjingnya udah nggak ada, tapi kalau masih basah masih ada, itu harus dihilangin dulu, harus dibersihinnya bener ya. Kalau udah nggak ada, cukup dialirin air doang, satu, terus lagi, satu lagi, dua, gitu doang sih sebenarnya, simple, nggak ribet-ribet amat sih. Cuma ya itu kalau nggak tahu hukum kan nanti cuma sekali bersihnya ya, jadi harus tujuh kali. Nah itu kalau najisnya najis mughalladhah atau seumpamanya babi seumpamanya. Wah ini gimana misalnya kan ada ya orang yang makan babi ya, udah terlanjur dimakan nih babinya, orang nggak tahu misalnya ya, nggak tahu dikirain daging ayam aja dimakan. Ini teman ngajak seumpamanya nggak bilang-bilang ini restoran babi, ya udah makan aja ya, ternyata yang dimakan babi ya, namanya nggak tahu kan, kemudian enak lagi katanya, nggak tahu nambah lagi Hah? Nambah ya. Nah gimana mulut kita berarti ya, mulut ya, dari mulut kemudian ya dalam perutnya juga itu ada najisnya, apa harus dikuras itu. Nah wajib juga mensucikan ataupun membersihkan dari najis itu kalau najisnya itu adanya di dohir, kalau adanya di hukum lu. Wah kalau udah masuk ke dalam udah nggak usah ribet gitu ya. Kalau udah terlanjur masuk ke dalam ya udah nggak usah kita harus cuci perut pakai apa kuras, nggak usah gitu. Air tanah. Enggak, enggak. Kalau minum air tanah nanti kenapa-napa lagi. Tapi enak minum air kopi ya, Ustaz ya. Sampai mau ngopi. Kalau air kopi bukan tanah, ya. Ya itu. Ya jadi ya tadi itu masalah pertama najis mughalladhah, yang cara penyuciannya itu spesial dia harus 7 kali. Salah satu yang 7 itu harus airnya dikasih tanah. Itu doang sih sebenarnya simple ya, enggak ribet ya, cuma harus tahu itu 7 kali itu, jangan sampai enggak. Gimana kalau 5 kali belum cukup, soalnya sudah didahuluin oleh peraturan agama bahwa harus 7 kali itu enggak bisa ditawar lagi, harus 7 kali. Kemudian wa mukhaffafatun. Nah, ada yang kedua. Yang kedua ini namanya najis mukhaffafah. Ya, kalau mukhaffafah ini yang paling ringan nih. Yang paling enak buat nyuciinnya. Ya, buat bersucinya ini simple banget. Ya, nggak mesti 7 kali, bahkan nggak mesti airnya itu mengalir, nggak mesti dikucurin air gitu, enggak ya. Najis apa nih? Kalau tadi kan yang mughalladhah yang 2 itu anjing sama babi. Kalau yang mukhaffafah yang ringan ini najisnya adanya di anak bayi ya, anak kecil yang masih bayi, yang umurnya juga belum nyampe 2 tahun. Umurnya belum nyampe 2 tahun ya, anak bayi, kemudian jenis kelaminnya juga laki-laki. Anak bayi jenis kelamin laki-laki, umurnya belum nyampe 2 tahun dan tidak makan apa-apa selain air susu ibunya, selain ASI ya, selain ASI. Kalau misalnya udah susu apa Formula Prenagen atau Prenagen itu hamil ya, susu permulak atau apalah yang lainnya, atau misalnya udah makan biskuit atau apa, nah itu tetap aja najisnya nggak jadi mukhaffafah ya. Ini jadi syaratnya hukumnya jadi najis mukhaffafah kalau ya najisnya itu air kencing dari bayi yang umurnya belum genap 2 tahun dan jenis kelaminnya laki-laki, dan terakhir juga tidak makan apa-apa selain ASI. Maka
itu kalau misalnya sarung kita atau baju kita kena kencing bayi itu tuh yang laki-laki yang tadi kriterianya ya, yang belum 2 tahun nggak makan apa-apa selain nasi. Nah itu cara nyuciinnya, seumpamanya udah kering nih, ya udah kering karena dari semalam misalnya kompolnya udah kering. Nah cukup ya kita misalnya pakai gayung, ya siap air di gayung, kita sibrat-sibratin aja tuh supaya merata aja, meskipun nggak basah kuyup, meskipun nggak basah kuyup itu ya, cukup disibrat-sibratin, tapi yang ada najisnya itu yang kena, yang disibrat-sibratin ya supaya merata, itu doang tuh, itu najis mukhaf apa. Jadi itu cara nyuciinnya. Kalau masih basah, ya kalau masih basah sih ya harus diperes dulu supaya supaya kesat dulu supaya jangan basah. Kalau masih basah seumpamanya, kalau udah kering cukup disibrat-sibratin. Itu najis pokok apa. Gimana kalau bayinya cewek? Kalau cewek najisnya biasa. Najisnya biasa. Ini berlakunya kalau bayinya bayi cowok ya. Bayinya laki-laki kelaminnya dan umurnya belum genap 2 tahun. Tapi kebanyakan bayi sekarang mah ya enggak, kalau dulu kan ya banyak yang di rumah gitu ibu-ibu tuh. Akhirnya ya nyusunya ke emaknya terus itu ASI. Kalau sekarang kan banyak orang sibuk ya. Akhirnya mau bayi cewek, bayi cowok ya sama. Karena nyusunya dibantu sama susu formula bener ya. Ada yang BB lah ya gitu ya. Formula apa namanya? Nggak ada ya. Soalnya punya anak di rumah juga ya, karena istri nggak kemana-mana ya nggak beli susu jadi nggak tahu nama-namanya. Ya sama kali bapaknya nyusu masih. Gantian. Jangan ditanya tuh. Pengalaman lu kan sebenarnya mata dia. Iya. Bapaknya nyusu katanya pengalaman rumah. Pengalaman sendiri itu. Iya. Jadi ya yang kedua tadi semua apa yang paling ringan lah itu apa ya. Yang ketiga wa mutawasitotun najis mutawasito. Ini yang umum nih yang ketiga nih. Yang biasa sehari-hari kita temuin. Ini najisnya mutawasito, yang sedang, yang pertengahan, dibilang berat juga enggak, dibilang ringan juga enggak. Apa nih najis yang mutawasito nih? Ya selain najis mughalladz mukhafaf aja tuh, maka hukumnya mutawasito ya. Tai orang, tai ayam, tai bebek, bukan tai rokok, tai kopi enggak. Ya, darah termasuk darah, nanah itu ya, darah, nanah, apalagi Muntah ya. iya termasuk ya muntah ya, karena muntah itu udah dia dari dalam gitu ya keluar lagi, maka udah najis hukumnya gitu. Itu muntah. Iler itu kalau iler yang yakin cuma dari gigi, yang keluarnya dari gigi enggak najis. Tapi kalau orang tidur perutnya kenyang kemudian tidur, iler itu bisa dari perut yang keluar tuh karena kenyang dia. Kalau lapar gitu ya kemungkinan dari gigi ya, dari gigi karena kan air liur kan dari gigi keluarnya ya, dari gigi, dari gusi-gusi itu. Kalau dari kepala, bahasa simpelnya kalau dari kepala iler tuh ya itu enggak najis. Tapi kalau dari dalam karena kenyang seumpama ya habis makan kenyang langsung tidur, itu bisa yang keluar itu dari perut. Nah itu najis tuh, najis. Ingus enggak. Iya. Ingus enggak ya. Enggak. Jadi kalau seumpama kita lagi sholat, seumpama ada dahak gitu ya, sana aja kan. Ada dahak. Itu kan kalau ditelan kan bisa batal sholatnya ya. Kalau ditelan sholatnya bisa batal. Maka ya enggak masalah, dikeluarin aja. Dikeluarin ya, misalnya kalau disimpan di dalam mulut kan nanti bacaannya susah, nanti susah bacaannya. Gimana? Ada dalamnya ada isinya, kita sambil baca-baca, agak susah ya. Maka nggak masalah, kita ciduhin aja di benak, biarpun itu dahak, nggak apa-apa, karena hukumnya nggak najis, ya.
Kalau di masjid di musola ya jangan sembarangan karena nggak motorin kan, ya kan nanti juga nggak boleh. Kalau di rumah ya silakan aja di sejadah sendiri kan nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Ya, Soalnya takut diomelin, soalnya terus yang sebelah. ya pertama diomelin, kedua memang kita kan harus menjaga dari kotor-kotor, dari apalagi dari najis kan nggak boleh. Cuma kalau bicara najis, ya ingus itu atau dahak itu hukumnya enggak najis. Cuma tetap aja kalau orang puasa ya orang puasa orang sholat kalau nelen dahak itu tetap puasanya batal, sholatnya batal. Itu. Kalau air liur mah enggak, ditelan juga puasanya enggak batal, enggak batal. Asal jangan udah keluar diuyup lagi jangan kok. Iya benar, asal jangan dikumpulin biar ini nih biar nanti kalau aus langsung diminum, dikumpulin dalam gelas. Udah perlu itu tetap batal karena udah keluar. Apa tadi mutawasitoh ya, al mughaladatu najasatul kalbi wal khinjir. Nah di sini juga ada keterangannya bahwa najis mughalado itu najis kalbun itu anjing ya, wal khinjir dan babi. Jadi dua itu tuh yang najis mughalado, baik itu bulunya, dagingnya, kotorannya, darahnya atau apa bekasnya telapak. Kalau nggak basah enggak. Misalnya ada anjing lewat di depan nih kering tapi enggak basah, enggak najis. Najis itu kalau seumpama basah bekas, baik itu keringat dari si anjingnya atau misalnya anjingnya bekas kehujanan terus kita pegang ya sama itu najis juga basah. Kalau bulunya rontok kita najis. Iya itu najis kalau sama-sama kering sih enggak. Maksudnya bukan enggak najis ya. Kalau bulunya kering, tangan kita kering juga, kita pegang, itu najisnya enggak sih, enggak pindah ke tangan gitu, enggak mesti dibersihin tangannya. Tapi kalau salah satunya basah itu bisa nempel ke tangan, harus 7 kali nanti nyucinya gitu. Kemudian masih ya. Wa far'i ahadima atau ini unik nih ya, memang kayaknya nggak ada tapi di sini di kitabnya ada. Wa far'i ahadima, anak dari salah satunya. Ya misalnya ada kambing dikawinin sama babi. Ya jadi kambingnya cewek dikawinin sama anjingnya cowok. Ya akhirnya kambingnya hamil. Akhirnya kambingnya hamil, ya lahir tuh, maka anaknya itu najis. Karena telah terlahir dari bapaknya itu. Ya kalau tes DNA ya itu bapaknya itu. Ya. Walaupun mukanya kambing juga. Kalau tapi kan kita nggak tahu saja bapaknya ada. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Iya. Contohnya kita ngelihat nih, ya ini dia tiap hari memang sama anjing temenannya juga kita ngelihat pas lagi dikawininnya itu. Ya kemudian hamil juga. Wah itu harus kita betul-betul diingetin nih. Nah nanti kalau lahirnya najis nih. Ya di sini bahasanya wafar ahadihima, anak dari salah satunya. Baik perkawinan antara anjing dengan babi meskipun mustahil kan, tapi ya namanya ada di sini kan harus diterangkan ya. Baik perkawinan antara anjing dengan babinya ataupun anjing dengan yang lain, dengan kambing seumpamanya sama aja. Ya. Kemudian wal mukhaffafa, baul sopi ini dari kitabnya nih kan tadi keterangannya. Ini dari kitabnya wal mukhaffafa, yang najis mukhaffafa itu baul sopi, air kencing anak bayi laki-laki, alladzi lam yut'am, yang belum makan ghairul laban, selain ASI. Walam yablug, dan juga umurnya belum genap haulaini 2 tahun. Jadi bayinya bayi laki-laki. Wal mutawasito, yang terakhir najis yang ringan, bukan ringan, yang sedang lah, yang enggak masuk mughalado, enggak masuk mukhafafah, itu sairun najasati, najis-najis lain selain dari kedua tadi, itu najis mutawasit. Kalau mutawasito, cara nyuciinnya seumpama baju nih bekas tai ayam, ya itu cara nyuciinnya di samping tai ayamnya harus hilang ya dengan cara di sabun ke atau apa ke, mau dibilas-bilas doang ke, yang penting hilang ya. Di samping itu kemudian juga harus airnya juga air yang menyucikan, jangan airnya itu air
Ya, air kelapa ataupun air bekas kita wudhu kan nggak menyucikan, udah mustakmal namanya ya. Misalnya kita karena airnya lagi mirip-mirip nih, airnya kita wudhu itu ditarahin pakai ember, sayanglah airnya nanti buat nyuci baju umpamanya. Nah itu nggak bisa, kalau bajunya ada najisnya itu nggak hilang nanti najisnya hukumnya. Kalau airnya air yang tidak menyucikan. Kemudian kalau seumpama kita nyucinya itu ya pakai ember, seumpamanya pakai ember. Nah itu syaratnya kalau ada pakaian kita yang ada najisnya, kalau ada yang ada najisnya itu enaknya dipisah. Ya yang najis sama yang najis enaknya. Yang cuma kotor-kotor doang yang kotor nanti enak nyucinya. Kalau yang kotor biasa dicampur sama yang najis, nanti cara nyucinya sama, dirata, kayak ada najisnya semua nanti. Tapi kalau dipisah, seumpama ini yang cuma keringat doang nih, yang cuma bekas ngelepoh doang di tanah, seumpama ya, bekas tanah doang, bekas main ke sawah, seumpama, bekas keringat doang, nah itu nyucinya biasa aja nggak apa-apa. Ya tapi kalau yang ada najisnya, kemudian kita ngubahnya di ember, nah itu air di samping tadi najisnya harus hilang, kotorannya tuh udah nggak ada, ya kemudian kita angkat si kain yang ada najis tuh, kita ambil air pakai ember, pakai gayung. Nah ini seumpama ya pakaiannya nih, ya kita alirin air dari atas, ya kemudian airnya mengalir, baru najisnya itu ke bawah jalan. Baru hukum najisnya hilang. Itu cara mensucikan pakaian yang kena najis mutawasito. Kalau dalam ember doang sekalipun sabunnya ya rinsonya satu yang gede itu ya, tetap hukum najisnya masih ada. Itu secara keterangan fikihnya kayak gitu. Jadi harus nyucinya itu dengan air mengalir. Beda masalah kalau nyucinya itu kita punya kolam gede gitu ya, kolam gede airnya juga banyak, dua kulah itu yang kalau kita wudhu boleh kita wudhunya dicelupin tangannya gitu ya. Nah itu boleh dicelupin juga meskipun nggak dialirin air dari atas nggak apa-apa. Kalau airnya banyak di kolam banyak, kolam renang atau di kali seumpamanya, itu nggak apa-apa dicelup-celupin doang ya nyucinya. Dia udah hilang najisnya, udah nggak ada tai ayamnya, kemudian nyucinya dicelup-celupin doang, itu nggak apa-apa. Kalau airnya banyak, dalam arti air banyak itu airnya memang dari dalam kolam ya, ataupun air yang mengalir di kali ya gitu seumpamanya ya. Kalau di air terjun enak kali gitu ya, tinggal kita iya kan jalan sendiri tuh airnya tuh. Mau ke Cipondo empok kalau mau nyuci ke Cipondo esok. Sama air keran kan? Iya sama air keran, ya enak tuh kalau ada keran tuh, tinggal keran diputerin kan jalan sendiri airnya tuh. Itu kalau cuma keringet doang nggak Harus apa-apa. 3 kali ya Ustaz ya? Nggak mesti 3 kali, yang penting syaratnya airnya udah nggak ada, udah nggak kelihatan nih, nggak ada nih, udah bersih. Nah baru kita kucurin tuh, baik pakai keran pakai gayung dari atas, siramin dari kemudian itu ya. Nah, jadi kalau di ember doang itu najisnya nggak hilang hukumnya, itu benar. Ya jadi kalau misalnya yang najis yang enggak dicampur itu nanti bercampur najis semua. Kenapa Pak? Misalnya seumpama ada pertanyaannya, kan udah sabunnya udah banyak, wortel segala macem, kenapa hukumnya nggak hilang? Kan itu udah nggak ada najis, secara kasat mata udah hilang, udah wangi, udah nggak ada. Karena air yang di dalam ember itu, ya kemudian pakaian kita yang najis, kita celup-celupin kan, kita di situ kucek-kucekin, macam-macam ya cara nyuci ya. Nah itu najisnya nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Jadi balik lagi ke baju, makanya nggak hilang gitu. Kalau dialirin kan jalan tuh ke bawah, itu najisnya. Ya mungkin itulah keterangannya ya masalah najis 3 macam, mugolato, mukhaffafah, mutawasito. Ya mungkin itulah kurang dan lebihnya. Mudah-mudahan apa yang tadi dibacakan, diterangkan bisa dipahami, bermanfaat ya bagi semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
Kurang dan lebihnya mohon maaf ya, ini cuma menggantikan Mang Lukman doang, ini harus Mang Lukman aja nih. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Mungkin ya segitu saja dari saya. Pertanyaan paling mau nanya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan agak apa-apa kalau mau nanya mah. Tuh, mumpung masih ada, besok mau udah pergi ke Arab. Iya. Alhamdulillah, silakan yang Mau beli punya. onta. Silakan yang bertanya dipersilakan. Biasanya dia banyak dari Kedaung nih Baju biasanya. itu tai kucing najis kan ya? Ya, mutawas itu. Enggak dulu itu situ kalau kita cuci kan nggak tahu tuh ya kalau itu tai kucing. Iya. Tai kucingnya udah nggak ada, kitanya Iya. makan doang, punya doang. Kita celupin aja tuh. Digiling pakai mesin rame-rame. Nah, ya ada caranya tuh kalau pakai mesin cuci. Apa tuh? Caranya. Jadi caranya itu ya pakaian biasa ya, masukin ke mesin cucinya. Kemudian kita kasih air, ya, kasih air, kemudian kita putar mesin cucinya. Terus kita buang tuh airnya tuh. Jangan pakai sabun dulu, jangan. Nah, itu cara yang itu cara supaya hilang najisnya. Nah, kemudian setelah itu baru kasih air lagi, kasih sabun. Baru itu benar Baru dibilas. caranya. Jangan nyucinya jangan langsung ya, baju dimasukin, kasih air, kasih sabun. Udah nggak cukup segitu. Jadi harus 2 kali caranya kalau mesin cuci. Cara pertama itu untuk menghilangkan najis. Jadi mesin cuci, baju masukin, kasih air, mesin cucinya hidupin, kan muter tuh, hidupin, muter. Nah, kemudian kita buang tuh airnya tuh, kan jalan ya, ngalir ya. Nah, yang kedua baru nyuci bener, nyuci pakai sabun. Ya, itu kalau pakai mesin cuci caranya. Iya. Alhamdulillah tuh karena nanti kita nanya kok. Ya, satu lagi yang Pertanyaan bertanya. yang sangat Air yang kedua untuk menghilangkan najisnya. Ya, Yang pertama. Kalau ada tainya, tergiling itu semua. Kan aduk sama teh ya. Iya, campur. Itu yang bermasalah. Tapi kalau emang tahu najisnya di baju satu doang ya Iya. itu aja fokus ke satu. Jadi mungkin kalau kan najisnya ada 2 nih, yang ada najis hukmiyah, ada najis dzatiyah. Arti dzatiyah itu ada bentuknya. Kalau tai kucing ada tainya, kalau getih ada getihnya gitu.